Katanya hujan bisa bikin mesin motor rusak karena air yang masuk ke mesin. Serem banget, tapi bener nggak sih? Kira-kira mitos atau fakta? Selamat pagi, siang, sore, malam, subuh, maghrib, kapanpun kalian menonton channel YouTube ini, saya doakan, Cing Tantram doakan kalian di keadaan sehat, banyak rezekinya, on beat lancar, tidak ada masalah. Masalah pasti ada sih, tapi harus dihadapin. Intinya sehat terus, semangat. Balik sama Cing Tantram kali ini di mitos atau fakta, di oprak-oprek. Kali ini kita ada pembahasan mitos atau fakta berkendara saat hujan. Nih, nggak banyak-banyak, cuman ada 5 pembahasan pada episode kali ini. Yang pertama, ada ban motor lebih licin di jalanan basah karena aspal berminyak. Yang kedua, ada wajib mengurangi tekanan ban saat hujan. Terus yang ketiga, kita juga ada hujan bisa merusak mesin motor. Lalu ada lagi lampu jauh lebih aman dipakai saat hujan. Dan yang terakhir ada hindari genangan air di jalan karena bisa ada lubang tersembunyi. Wih, gimana? Seru kan? Seru dong. Kesian. Yang pertama, ban motor lebih licin di jalan basah karena aspal berminyak. Katanya nih, kalau hujan pertama turun, jalanan jadi licin banget karena aspal ngeluarin minyak. Ini sebenarnya mitos atau fakta sih? Nah, hujan pertama sering banget dianggap sebagai momen paling berbahaya bagi pengendara. Kenapa? Karena salah satu mitos yang berkembang adalah jalanan jadi licin karena aspal mengeluarkan minyak saat terkena air hujan. Mitos ini sering dijadikan alasan kenapa banyak kecelakaan terjadi di awal musim hujan. Namun, apa benar licinnya jalanan disebabkan oleh minyak dari aspal? Atau ada faktor lain yang mempengaruhinya? Dalam segmen mitos atau fakta kali ini, kita akan mengupas kebenaran di balik fenomena ini, membahas penyebab sebenarnya, dan memberikan tips aman berkendara di jalanan yang basah. Gitu. Kira-kira ini mitos atau fakta ya? Kalau dipikir-pikir sih, hujan deras gitu ya pasti jadi lebih susah buat kontrol motor nggak sih? Tapi sebenarnya ini itu nggak mitos, teman-teman. Jadi ini sebenarnya fakta. Bener gitu, karena saat hujan pertama, debu, pasir, sisa minyak yang nempel di jalan itu bercampur dengan air, sehingga bikin jalan itu jadi super licin. Jadi kalian para mitra harus hati-hati banget nih, kayak nyetirnya nggak ngebut-ngebut, kurangin kecepatan, dan menghindari rem mendadak. Makanya penting banget kalau lagi musim hujan gini tuh, kita harus ngecek kondisi ban. Ngecek kondisi ban tuh nggak hanya dari tekanan angin aja. Kayak misalnya ulir ban tuh udah mulai botak apa belum, itu kan bahaya ya. Kalau ban botak, otomatis jadi licin. Kalau ngicin, ngegrip ke aspalnya jadi berkurang. Ngegrip ke aspal berkurang jadi lebih berbahaya gitu buat diri sendiri sama customer. Kedua, cek tahun pembuatan ban gitu. Misalnya sering dengar istilah ban udah mati, itu sebenarnya baiknya tuh diganti meskipun ulirnya tuh masih ada. Karena apa? Setiap perusahaan ban itu udah nentuin ban tiap 5 atau 3 tahun sekali itu sebenarnya baiknya ganti kayak gitu, biar kualitas si karetnya itu tetap terjaga dan masih ngegrip, berfungsi dengan baik begitu. Jadi ban motor lebih licin di jalan basah karena aspal berminyak itu fakta, guys. Yang kedua, wajib mengurangi tekanan ban saat hujan. Pernah denger nggak kalau katanya pas hujan kita harus ngurangin tekanan ban biar gripnya lebih kuat? Mitos atau fakta nih? Banyak pengendara percaya bahwa ngurangin tekanan ban saat hujan itu dapat meningkatkan cengkraman ban di jalanan basah. Mitos ini udah lama beredar dan sering dianggap sebagai tips aman berkendara di tengah cuaca buruk. Tapi, apakah ini benar-benar efektif atau justru berbahaya? Dalam segmen kali ini, kita akan mengungkap kebenaran di balik saran ini, melihat dampaknya pada performa kendaraan, dan membahas apa yang sebenarnya harus dilakukan dan tetap aman saat berkendara di tengah hujan. Tekanan ban lebih rendah, lebih aman, tapi cari tahu penyebabnya sebelum mencoba gitu.
kira-kira nih, menurut lo gimana Andrew? Ngurangin tekanan ban saat hujan tuh membantu kita handling lebih baik nggak sih? Iya dong, kayaknya sih ya. Kenapa kayak gitu? Ya feeling aja kan berasa gitu. Berasa ya? Emang suka ini juga? Suka motoran juga? Enggak. Sotoy banget Andrew. Menurut lo gimana Vic? Oh ya benar-benar. Kenapa? Karena jadinya bannya nggak keras, jadi nggak gampang licin. Tapi kan kempes. Ya kan nguranginnya nggak jadi kempes banget gitu Pak. Wih, anak Sanmori nih kayaknya nih. Nah, Jadi seperti oleh A. Andrew dan A. Fikri, ngurangin tekanan ban saat hujan deras itu membantu handling motor lebih baik, itu sebenarnya mitos. Sebenarnya apa nih? Cing. Ngurangin tekanan ban saat hujan deras itu atau hujan gede justru berbahaya. Karena ban yang terlalu kempes malah bikin cekaman ke jalan jadi nggak maksimal. Dan meningkatkan resiko aquaplaning. Wow. Apa tuh aquaplaning? Jadi, aquaplaning itu adalah merupakan kondisi terbentuknya lapisan air di antara ban dengan permukaan jalanan. Kondisi ini pada umumnya terjadi pada musim hujan karena banyaknya genangan air yang bermunculan akibat sisa-sisa air hujan. Gitu. Ngerti nggak? Ngerti dong, mesti kayak gitu ya nggak ngerti. Jadi kalau hujan deras tuh jangan dikurangin tekanan bannya karena bisa menyebabkan aquaplaning lebih besar probability-nya, dan jangan ngebut-ngebut gitu karena lebih berbahaya di jalanan gitu. Ini terjadi karena hujan lebat gitu, karena makin cepat kendaraan melaju itu jumlah airnya jadi makin bertambah kayak gitu. Jadi ya lebih berbahaya deh gitu. Jadi kalau hujan deras ya mending minggir atau pelan-pelan aja kalau lagi bawa customer gitu. Pastiin tekanan ban selalu sesuai rekomendasi pabrik ya gitu. Kecuali kita mau balap. Kalau balap itu emang kadang tekanan bannya itu dikempesin dikit karena lebih ngegrip ke aspal. Tapi kan itu balap ya. Balapan itu kan di sirkuit. Jangan balap liar loh. Balap liar itu tidak baik ya. Jangan kayak film-film. Kalau balapan itu di sirkuit gitu. Ya sebenarnya ini mitos ya. Yang ketiga, hujan bisa merusak mesin motor. Waduh. Mitos ini agak bikin resah ya. Katanya hujan bisa bikin mesin motor rusak karena air yang masuk ke mesin. Serem banget, tapi bener nggak sih? Kira-kira mitos atau fakta? Pas musim hujan tiba, banyak pengendara khawatir air hujan dapat merusak mesin motor mereka. Beberapa percaya bahwa air yang masuk ke mesin atau sistem kelistrikan bisa menyebabkan motor mati, mendadak, atau bahkan kerusakan permanen. Tapi bener nggak sih hujan memiliki dampak sebesar itu pada motor? Kita bakal bahas nih, kira-kira hal ini tuh benar atau tidak gitu, mitos atau fakta gitu. Hujan ancaman nyata untuk motor-motor yang sistem kelistrikannya kebuka sih gitu. Jadi sebenarnya ini mitos untuk motor standar. Kalau motor yang udah dioprek-oprek gitu ya, kebuka segala macem, ya listrik masuk otomatis bisa ke karbu. Karbu kan ruang pembakaran buat mencampur udara dan bensin ya. Otomatis kalau masuk air ya jadi becek jadi pencampurannya tidak sempurna, akibatnya susah nyala gitu. Kalau masuk ke kelistrikan, apalagi motor yang udah dioprek-oprek gitu ya, udah kebuka segala macam, nggak ada bodinya, ya menyebabkan korslet gitu. Kalau bikin jalur listriknya tuh nggak yang ketutup segala macam proper gitu. Tapi kalau buat motor standar biasanya ini nggak terjadi ya, kecuali motornya dipakai nyebrang banjir gitu ya matilah cuy. Kan tuh motor nggak buat banjir kayak pasukan Kopassus ya, kayak amfibi gitu ya, nggak bisa gitu. Ya sebenarnya ini mitos ya. Air hujan nggak langsung merusak mesin, tapi kalau kalian sering terobos banjir atau masuk ke filter udara gitu, airnya itu bisa bikin masalah kayak water hammer gitu. Jadi pastiin kalian selalu dalam kondisi prima sebelum riding di musim hujan gitu. Jadi emang kalau musim hujan ini, hujan itu kan membawa rezeki ya, tapi kita harus lebih ekstra hati-hati, kayak jangan salahkan hujan tapi persiapkan diri kita dan kendaraan kita gitu teman-teman mitra. Oke Kat? Betul. Yang keempat, lampu jauh
lebih aman dipakai saat hujan. Oh, maksudnya kita pakai lampu jauh nih pas lagi hujan deras segala macem gitu. Lagi hujan deras, pernah nggak sih kalian tuh dengar saran buat pakai lampu jauh pas lagi riding gitu segala macem? Ini beneran bikin aman atau malah bikin mitos gitu? Banyak pengendara percaya kalau nyalain lampu jauh pas hujan itu dapat membantu melihat jalanan dengan lebih jelas. Namun beberapa mengatakan justru sebaliknya, karena lampu jauh malah memperburuk visibilitas dan berpotensi membahayakan pengendara lain gitu. Kira-kira, Bro, lo kalau lagi jalanan kalau lagi hujan lebat gitu, ada yang pakai lampu jauh, lo keganggu nggak dari arah berlawanan gitu? Ganggu lah. Tapi lo hujan deras. Kalau hujan enggak. Nah, Jadi tahu aja ada orang. jadi sebenarnya nggak terlalu mengganggu ya? Enggak sih, kalau kecuali terang banget ya. Depan muka Oh, yang banget udah tuh. dimodif-modif gitu kali ya, Iya. yang terang itu ganggu kali ya. Tapi kalau tujuannya buat ngasih tahu ada orang di situ, terus buat nembus air, kayaknya aman-aman aja ya. Tugasnya nggak sih itu? Tugasnya ya. Tetot, Andrew salah. Faktanya ini mitos, Drew. Pakai lampu jauh pas hujan deras itu sebenarnya malah bikin bahaya sih kalau di jalan raya ya. Kalau di jalan-jalan yang lagi touring gitu, laut turutan, kayaknya emang butuh sih untuk, makanya itu ada fog lamp gitu buat lampu kabut itu butuh gitu. Tapi kalau di jalan raya, kalau hujannya nggak deras banget, justru lampu jauh itu kalau sering kita pakai, dia sifatnya bahkan memantulkan cahaya ke titik air di udara dan mengurangi jarak pandang. Waduh, bahaya banget guys. Sebaiknya tetap gunain lampu jarak dekat yang lebih fokus, dan jangan lupa nyalain lampu hazard kalau berhenti di bahu jalan gitu. Jadi kalau lampu jauh tuh sebenarnya hujan deras nggak disaranin banget sih, karena lebih mantulin cahaya dan ke titik air udara dan ngurangin jarak pandang gitu. Tapi kalau emang berkabut itu bisa pakai fog lamp segala macem kayak gitu guys. Yang kelima, hindari genangan air di jalanan karena bisa ada lubang tersembunyi. Kalau lihat genangan air harusnya dihindari karena katanya itu bisa jadi jebakan lubang tersembunyi. Air beriak tanda tak dalam. Serius nggak nih? Mitos atau fakta? Genangan air di jalan sering kali terlihat sepele, tapi banyak pengendara yang percaya bahwa di balik genangan tersebut bisa saja tersembunyi lubang yang berbahaya. Mitos ini sering dijadiin peringatan, terutama saat musim hujan. Tapi sebenarnya ini nih udah pasti kayak gitu apa enggak sih? Genangan air, jebakan licin, atau sebenarnya emang nggak ada apa-apa gitu? Dan ini adalah fakta guys. Ini fakta teman-teman mitra. Ini bener banget. Air yang mengenang bisa menutupin lubang atau permukaan jalan yang nggak rata. Jadi air yang mengenang ya. Ingat, air yang mengenang bisa nutupin permukaan jalanan yang nggak rata dan berlubang. Dan itu bisa bikin motor tergelincir kalau kita jeglong gitu. Kalau nggak yakin dengan kedalamannya, lebih baik pelanin aja motor atau nggak usah dilewatin lubangnya. Jadi kayak ya nggak usah coba-cobalah daripada kan lagi bawa customer kan jadi urusan gitu ya. Kayak mendingan pinggirin aja atau ya berhenti gitu kalau hujan deras, kayaknya lebih aman deh gitu. Oke, segitu aja episode kali ini. Coba kita recap ya. Pertama, ban motor lebih licin di jalanan basah karena aspal berinyak, itu fakta. Yang kedua, wajib ngurangin tekanan ban saat hujan, itu adalah mitos karena ban jadi lebih kempes dan cenderung gripnya itu berkurang. Yang ketiga, hujan bisa merusak mesin motor, ini juga mitos karena tergantung kondisi motornya dan jenis motor yang dipakai gitu. Kalau motor standar biasanya sih aman-aman aja, kecuali dipakai buat banjir atau nerobos segala macam ya, itu bisa masuk ke filter udara atau kelistrikan segala macam. Yang keempat, pakai lampu jauh lebih aman di saat hujan, ini juga mitos gitu. Lebih aman pakai lampu dekat aja gitu. Yang kelima, hindari genangan air di jalanan karena bisa ada lubang tersembunyi, ini juga fakta mitra. Musim hujan, banyak customer, banyak rezeki, tetap jaga kondisi badan. Jangan lupa vitamin, makanan bergizi, olahraga, istirahat cukup, dan pastinya tentu
jaga kondisi motor masing-masing. Jangan lupa buat like, komen, dan subscribe channel YouTube Sahabat Grab Indonesia. Ceng Tentrem pamit. Salam satu aspal.